Malam turun perlahan di hutan Papua, menyelimuti pepohonan raksasa dan semak belukar yang lebat. Sersan Maya mengatur napasnya, merapatkan genggaman pada senapan SS-2V5 yang sudah menjadi perpanjangan tangannya selama bertugas. Bersama tim kecilnya, ia menyusup melalui jalur sempit di antara akar-akar pohon yang menjulang tinggi. Suara jangkrik dan binatang malam berpadu dengan desir angin yang sesekali berhembus, menciptakan harmoni yang menegangkan di tengah kegelapan. Mereka telah berlatih untuk misi ini selama berminggu-minggu, sebuah operasi senyap untuk mengumpulkan intelijen tentang pergerakan KKB yang semakin agresif di wilayah ini. Sejak diterjunkan beberapa hari lalu, tim Maya sudah bergerak dari satu titik ke titik lain, menghindari patroli musuh yang bisa muncul kapan saja. Sebagai satu-satunya prajurit wanita dalam tim, Maya sadar bahwa semua mata tertuju padanya, menilai setiap langkah dan keputusan yang ia buat. Ia harus 2 kali lebih kuat, 2 kali lebih sigap, demi membuktikan bahwa keberadaannya di sini bukan karena belas kasihan, tetapi karena kemampuannya yang setara dengan prajurit terbaik lainnya. Namun, di balik ketegaran wajahnya, ada ketegangan yang mulai merayap di benaknya, perasaan yang tak biasa, yang bahkan tak pernah ia rasakan selama latihan di Batu Jajar. Tiba-tiba, pergerakan di depan berhenti. Letnan Ardi, pemimpin tim mereka, mengangkat kepalan tangan, memberi isyarat agar semua orang berhenti. Maya berjongkok di balik pohon, mengatur posisi menembak sambil mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Melalui monokular night vision-nya, ia melihat beberapa sosok bersenjata bergerak di kejauhan, sekitar 50 meter dari posisi mereka. Jantungnya berdegup kencang. Ini bukan latihan lagi, mereka benar-benar berhadapan dengan musuh yang tak segan-segan membunuh. Ketika suara tembakan pertama pecah di udara, Maya refleks menekan tubuhnya ke tanah. Timnya langsung membalas serangan, menciptakan baku tembak sengit di antara pepohonan. Suara peluru yang berdesing di atas kepalanya membuatnya menggenggam senapan lebih erat. Adrenalin mengalir deras dalam tubuhnya, tetapi di saat yang bersamaan, ia merasakan sesuatu yang lain, tekanan luar biasa yang muncul di perut bagian bawahnya. Rasa takut dan gugup yang begitu mendalam memicu reaksi tubuh yang di luar kendalinya. Sebuah ledakan kecil dari granat kejut yang dilempar oleh salah satu rekannya membuat Maya tersentak. Dalam sepersekian detik, ia merasakan sensasi hangat menjalar di celananya. Kesadaran akan apa yang baru saja terjadi menghantamnya lebih keras daripada suara tembakan di sekitarnya. Ia telah kehilangan kendali atas tubuhnya dalam situasi yang menegangkan ini. Rasa malu menyeruak di dadanya, tetapi ia tak punya waktu untuk memikirkannya lebih lama. Dengan cepat, Maya mengalihkan fokusnya kembali ke pertempuran. Ia mengatur napas, membidik salah satu musuh yang mencoba bergerak ke posisi yang lebih menguntungkan, lalu menarik pelatuk dengan mantap. Tubuhnya mungkin telah bereaksi terhadap ketakutan, tetapi pikirannya tetap tajam. Ia tak boleh membiarkan hal ini menguasainya. Yang terpenting sekarang adalah menyelesaikan pertempuran dan memastikan tidak ada satupun rekannya yang terluka atau terbunuh. Perlahan, suara tembakan mulai mereda. KKB yang mereka hadapi tampaknya menyadari bahwa mereka kalah posisi dan mulai mundur ke arah hutan yang lebih dalam. Tim Maya tetap berjaga, memastikan tidak ada jebakan atau serangan lanjutan. Saat situasi kembali tenang, ia merasakan kakinya sedikit gemetar, bukan karena kelelahan, tetapi karena kejadian yang baru saja menimpanya. Ia ingin memastikan tidak ada yang menyadari apa yang terjadi padanya. Maya menarik napas dalam-dalam dan menegakkan tubuhnya. Ini bukan saatnya untuk terpuruk. Ia telah berlatih selama bertahun-tahun untuk menghadapi situasi seperti ini, dan ia tidak akan membiarkan satu momen kelemahan merusak semua yang telah ia bangun. Dengan langkah tegas, ia bergabung kembali dengan timnya, bersiap untuk perintah selanjutnya. Dalam hati, ia berjanji pada dirinya sendiri, tidak peduli apa yang terjadi tadi, ia tetaplah prajurit yang tangguh. Dan besok, ia akan menjadi lebih kuat dari hari ini. Malam semakin larut, namun denyut adrenalinnya masih belum mereda. Maya berusaha menormalkan napasnya sambil berjalan mengikuti timnya yang bergerak menuju titik aman untuk evaluasi. Langkahnya tetap tegap, meskipun ada ketidaknyamanan di tubuhnya yang terus mengingatkan pada apa yang baru saja terjadi. Ia melirik ke sekeliling, memastikan tak ada seorang pun yang memperhatikan dirinya lebih dari biasanya. Namun, perasaan was-was tetap menyelimutinya, bagaimana jika ada yang menyadari. Setelah berjalan sekitar 1 kilometer dari lokasi kontak senjata, Letnan Ardi mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk berhenti.
Mereka menemukan sebuah titik yang cukup aman, di sebuah cerukan tanah yang tersembunyi di balik semak-semak lebat. "Kita istirahat di sini 15 menit, lalu lanjut ke titik evakuasi," ujarnya pelan, suaranya tetap tenang meskipun mereka baru saja melewati baku tembak yang intens. Maya segera duduk di tanah, memanfaatkan waktu untuk menenangkan pikirannya. Ia ingin mengganti celananya, tapi dalam kondisi seperti ini, hal itu mustahil. Ia hanya bisa berharap sisa perjalanan malam ini akan berjalan lancar tanpa ada yang menyadari sesuatu yang aneh. Ia melirik ke arah prajurit lain yang duduk beristirahat, membersihkan senjata, atau memantau sekitar. Tak ada yang menunjukkan tanda-tanda curiga terhadapnya. Itu sedikit melegakan, namun, pikirannya tetap dipenuhi kegelisahan. Ia bukan takut pada musuh, melainkan pada pikirannya sendiri. Seumur hidupnya, ia telah melatih diri untuk menjadi kuat, tidak hanya fisik tetapi juga mental. Ia ingin menjadi prajurit yang bisa diandalkan, seseorang yang tidak akan dipandang lemah hanya karena ia seorang wanita di lingkungan yang didominasi pria. Tapi kejadian tadi membuatnya mempertanyakan segalanya, apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi tekanan perang yang sesungguhnya. Sersan Jaka, salah satu rekan setimnya, tiba-tiba duduk di sebelahnya. "Kau baik-baik saja?" tanyanya, suaranya rendah tapi penuh perhatian. Maya tersentak sejenak, lalu segera mengangguk. "Aku baik-baik saja," jawabnya singkat. Jaka mengangguk kecil dan tidak bertanya lebih lanjut. Ia kembali sibuk dengan senjatanya, sementara Maya mencoba menenangkan detak jantungnya. Setelah waktu istirahat selesai, tim kembali bergerak menuju titik evakuasi. Maya berusaha mengalihkan fokusnya dengan mengingat protokol dan rute yang harus mereka tempuh. Setiap langkahnya terasa lebih berat, bukan karena kelelahan, tetapi karena beban mental yang ia pikul. Ia merasa seolah sedang bertarung melawan dua musuh sekaligus, KKB yang nyata di depan, dan ketakutannya sendiri yang berbisik di belakang kepalanya. Ketika akhirnya mereka tiba di titik evakuasi, helikopter sudah menunggu untuk membawa mereka kembali ke pos utama. Maya merasakan gelombang kelegaan ketika ia naik ke dalamnya, duduk di salah satu bangku dan melepaskan ranselnya. Saat helikopter mulai lepas landas, ia menatap keluar, melihat hutan lebat yang semakin mengecil di bawah mereka. Ia tahu misi ini baru permulaan, dan akan ada banyak pertempuran lain yang harus ia hadapi, baik di medan perang maupun dalam dirinya sendiri. Maya menutup matanya sejenak, mengatur napasnya. Ia tak akan membiarkan satu kejadian kecil ini mendefinisikan dirinya sebagai prajurit. Ia harus bangkit, belajar, dan menjadi lebih kuat. Karena di medan tempur, tidak ada ruang untuk kelemahan, dan ia tidak akan membiarkan rasa takut menguasainya lagi. Helikopter bergetar lembut saat melaju di atas hutan Papua yang gelap. Di dalamnya, Maya duduk diam, memejamkan mata sejenak, mencoba menghalau rasa lelah yang menyergap tubuhnya. Suara rotor yang berdengung berbaur dengan deru angin malam, menciptakan suasana yang seolah menelan semua pikiran dan perasaan yang berkecamuk dalam benaknya. Namun, ketegangan di tubuhnya masih belum benar-benar hilang. Kejadian tadi masih segar dalam ingatannya, dan meskipun tak ada seorang pun yang menyinggungnya, Maya merasa seolah-olah bayang-bayang rasa malu itu terus mengikutinya. Di seberangnya, Letnan Ardi sedang berbicara dengan salah satu anggota tim melalui headset. Dari ekspresinya yang serius, Maya tahu bahwa misi ini belum benar-benar selesai. Meskipun mereka berhasil lolos dari baku tembak, keberadaan KKB di wilayah itu masih menjadi ancaman besar. Mereka hanya berhasil menyusup, bukan mengeliminasi ancaman sepenuhnya. Setibanya di pos, kita langsung lakukan debriefing, kata Ardi singkat, suaranya nyaris tenggelam dalam kebisingan helikopter. Maya mengangguk kecil, meskipun ia tahu bahwa debriefing bukan satu-satunya hal yang harus ia hadapi. Setelah kembali ke markas, ia harus segera mengganti pakaiannya sebelum ada yang menyadari sesuatu yang tidak seharusnya. Di dalam benaknya, ia terus mengulang-ulang rencana itu, mencoba memastikan semuanya berjalan tanpa hambatan. Namun, di balik semua itu, ia juga harus menghadapi sesuatu yang lebih sulit, dirinya sendiri. Begitu helikopter mendarat di markas operasi mereka, Maya bergerak cepat, berusaha agar tidak terlalu menarik perhatian. Tim langsung berjalan menuju ruang debriefing, tapi Maya meminta izin untuk pergi ke barak terlebih dahulu dengan alasan ingin membersihkan diri sebelum pertemuan. Letnan Ardi hanya mengangguk tanpa banyak bertanya, memberi kesempatan bagi Maya untuk menghilang sejenak dari pandangan rekan-rekannya. Di dalam barak,
Maya segera melepaskan perlengkapannya dan berganti pakaian dengan cepat. Saat ia menatap refleksi dirinya di cermin kecil yang tergantung di dinding, ia melihat sosok seorang prajurit yang tampak kuat di luar, tetapi penuh pertanyaan di dalam. Ia menghela napas panjang, mencoba mengusir perasaan yang bergejolak. "Aku prajurit, aku kuat," bisiknya pada dirinya sendiri, berusaha meyakinkan diri bahwa insiden tadi bukanlah tanda kelemahan. Setelah merasa lebih tenang, Maya kembali ke ruang debriefing. Saat ia masuk, semua mata sempat tertuju padanya sebentar, tapi tak ada yang tampak aneh. Ia mengambil tempat duduk di sudut ruangan dan mendengarkan Letnan Ardi menjelaskan evaluasi misi mereka. Dari laporan yang diberikan, mereka berhasil mengumpulkan cukup banyak informasi tentang pergerakan KKB, meskipun masih ada risiko besar jika mereka ingin melakukan operasi lanjutan. Ketika sesi tanya jawab dimulai, Maya tetap diam. Biasanya, ia selalu aktif dalam diskusi semacam ini, tapi malam ini ia lebih banyak mengamati. Ia ingin memastikan bahwa tak ada satupun di ruangan ini yang menyadari apa yang terjadi padanya di hutan tadi. Namun, di sudut ruangan, ia menangkap tatapan singkat dari Sersan Jaka. Bukan tatapan curiga, tapi lebih seperti seseorang yang bisa membaca kegelisahan orang lain. Setelah debriefing selesai, Maya berjalan keluar dengan langkah mantap. Malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini bukan akhir dari kepercayaannya pada diri sendiri. Jika ada satu hal yang ia pelajari dari pertempuran malam itu, bukan hanya tentang cara bertahan hidup di medan tempur, tapi juga tentang menerima kelemahan dan mengubahnya menjadi kekuatan. Besok, ia akan berlatih lebih keras. Besok, ia akan menjadi lebih siap. Karena di dunia ini, hanya mereka yang terus bangkit yang akan bertahan. Fajar baru saja menyingsing ketika Maya keluar dari barak, udara pagi yang dingin menyapu wajahnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya setelah malam yang penuh ketegangan. Hari ini, ia harus kembali menjalani rutinitas seperti biasa, latihan fisik, taktik tempur, dan persiapan untuk operasi berikutnya. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda dalam dirinya. Insiden semalam masih membekas, bukan hanya dalam ingatan, tetapi juga dalam cara ia memandang dirinya sendiri sebagai seorang prajurit. Di lapangan latihan, Maya bergabung dengan rekan-rekannya untuk sesi pemanasan. Ia berusaha menjaga ekspresi netral, memastikan tak ada yang bisa membaca kegelisahannya. Saat sesi lari dimulai, ia mempercepat langkahnya, berharap rasa lelah bisa mengusir semua pikiran yang mengganggunya. Namun, ketika melewati lintasan yang berbatasan dengan hutan, ia tiba-tiba merasakan sensasi aneh, seolah kembali berada di tengah baku tembak semalam. Kilasan suara tembakan, bayangan musuh yang bergerak di antara pepohonan, dan ketakutan yang sempat menguasainya kembali menghantam benaknya. Maya mengeraskan rahangnya, menepis perasaan itu. Fokus, gumamnya pada diri sendiri, mempercepat langkahnya. Namun, pikirannya tetap dipenuhi pertanyaan, apakah insiden itu hanya sebuah momen kelemahan biasa, atau tanda bahwa ia tidak siap untuk perang yang sesungguhnya. Ia tidak bisa membiarkan keraguan ini menggerogoti mentalnya. Jika ia ingin bertahan sebagai seorang Kopassus, ia harus menghadapinya, bukan lari darinya. Sesi latihan berikutnya adalah pertarungan jarak dekat. Maya dipasangkan dengan Sersan Jaka, yang langsung menatapnya tajam begitu mereka bersiap. "Kau tampak berbeda hari ini," katanya pelan saat mereka mulai bertukar pukulan. Maya mengabaikan ucapannya dan fokus pada pertarungan. Namun, Jaka tidak berhenti. "Aku tahu sesuatu terjadi semalam. Kau baik-baik saja." Maya terhenti sejenak, cukup lama bagi Jaka untuk mengambil kesempatan dan menjatuhkannya ke tanah. Ia mendengus, merasa kesal pada dirinya sendiri, bukan hanya karena kalah, tetapi juga karena pikirannya yang terus-menerus terganggu. Jaka mengulurkan tangan, membantunya bangkit. "Dengar, aku tak akan memaksa kau bercerita. Tapi kalau ada yang mengganggumu, jangan biarkan itu menguasai dirimu," ujarnya dengan nada serius. Maya menghela napas, lalu mengangguk singkat. Ia tidak tahu apakah Jaka benar-benar mencurigai sesuatu atau hanya menebak-nebak, tapi satu hal yang pasti, ia harus segera mengendalikan dirinya sebelum ada orang lain yang mulai bertanya-tanya. Ia tak bisa membiarkan satu kejadian menentukan siapa dirinya sebagai seorang prajurit. Saat latihan selesai, Maya duduk di bawah pohon, membiarkan pikirannya merenung sejenak. Ia menyadari bahwa rasa takut bukanlah tanda kelemahan, melainkan bagian dari setiap manusia, bahkan prajurit sekalipun.
Yang membedakan seorang petarung sejati adalah bagaimana mereka menghadapi ketakutan itu. Ia bisa memilih untuk terus dihantui oleh insiden semalam, atau ia bisa menggunakannya sebagai pelajaran untuk menjadi lebih kuat. Matahari semakin meninggi, dan Maya akhirnya menemukan jawabannya. Ia bangkit, menepuk debu dari seragamnya, dan berjalan kembali ke barak. Hari ini, ia akan berlatih lebih keras. Bukan untuk menutupi kelemahannya, tetapi untuk membuktikan bahwa ia mampu mengatasinya. Ia telah melewati malam yang penuh ketakutan, dan kini ia siap menghadapi hari baru dengan tekad yang lebih kuat. Malam itu, setelah seharian berlatih tanpa henti, Maya duduk di tepi ranjang baraknya, menatap kosong ke lantai. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya masih terus berputar. Ia sudah berusaha mengalihkan pikirannya dengan latihan fisik dan taktik, tetapi semakin ia mencoba melupakan insiden di hutan, semakin bayangan itu muncul di benaknya. Ia bukan takut pada musuh, tetapi pada dirinya sendiri, pada kemungkinan bahwa ketakutan itu bisa muncul lagi saat ia berada di bawah tekanan yang lebih besar. Maya mengusap wajahnya, lalu membuka buku catatan kecil yang selalu ia bawa. Ini adalah kebiasaannya sejak pertama kali masuk militer, menulis pengalaman, pelajaran, dan pemikirannya setelah setiap misi atau latihan berat. Malam ini, tangannya ragu untuk menuliskan sesuatu. Apa yang bisa ia katakan? Bahwa ia merasa malu, bahwa untuk pertama kalinya, ia meragukan dirinya sendiri. Ketukan pelan di pintu membuatnya tersentak. Ia menutup buku catatannya dengan cepat dan bangkit untuk membuka pintu. Di luar, Sersan Jaka berdiri dengan tangan bersedekap. Masih terjaga? Tanyanya. Maya mengangguk singkat, lalu membiarkan Jaka masuk. Ia bisa menebak alasan kedatangannya. Jaka duduk di kursi dekat ranjang Maya, menatapnya dengan sorot mata yang sulit dibaca. "Aku takkan bertele-tele," katanya akhirnya. "Aku tahu ada sesuatu yang mengganggumu sejak kita kembali dari misi itu." Maya tetap diam, menunggu apa yang akan dikatakannya. "Kau bukan prajurit yang ceroboh, tapi di latihan tadi, kau tidak sepenuhnya ada di sana. Kau melawan sesuatu dalam kepalamu, bukan?" Maya menghela napas panjang. "Aku baik-baik saja," jawabnya, meski suaranya terdengar kurang meyakinkan. Jaka mendengus pelan. "Kau tahu, aku pernah mengalami hal yang sama," katanya. "Bukan di hutan Papua, tapi saat pertama kali aku berada di medan tempur sungguhan. Aku mengalami hal yang membuatku meragukan diriku sendiri. Butuh waktu lama untuk aku menerima bahwa rasa takut itu wajar. Yang penting adalah bagaimana kau menghadapinya." Maya menoleh ke arahnya, menimbang kata-katanya. "Apa yang kau lakukan untuk mengatasinya?" tanyanya pelan. Jaka tersenyum samar. "Aku berhenti menyalahkan diriku sendiri. Aku menerima bahwa bahkan prajurit terbaik pun bisa mengalami momen seperti itu. Tapi aku juga berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan membiarkannya melemahkanku. Aku menggunakannya sebagai bahan bakar untuk menjadi lebih baik." Maya merenungkan kata-kata itu. Mungkin benar, bukan soal insiden itu sendiri, tetapi bagaimana ia menanggapinya. Jika ia terus membiarkan rasa takut dan malu menguasainya, ia tidak akan pernah bisa maju. Perlahan, ia merasa beban di dadanya sedikit berkurang. "Terima kasih, Jaka," katanya tulus. "Aku akan mencoba." Jaka mengangguk puas. "Bagus, karena kita mungkin akan segera dikirim ke operasi lain, dan aku butuh kau dalam kondisi terbaikmu." Ia bangkit, menepuk bahu Maya sebelum berjalan keluar. Setelah pintu tertutup, Maya menarik napas panjang dan membuka buku catatannya lagi. Kali ini, ia mulai menulis, bukan tentang rasa malu, tetapi tentang pelajaran yang ia dapatkan. Ia masih memiliki jalan panjang, tetapi untuk pertama kalinya sejak insiden itu, ia merasa lebih siap untuk melangkah maju. Pagi itu, Maya bangun lebih awal dari biasanya. Udara dingin di markas operasi masih menyelimuti, tetapi pikirannya terasa lebih jernih dari hari-hari sebelumnya. Setelah percakapannya dengan Jaka, ia merasa ada harapan untuk melangkah maju. Ia tidak akan membiarkan satu insiden mendefinisikan siapa dirinya sebagai prajurit. Saat ia mengenakan perlengkapan dan menatap bayangannya di cermin, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa hari ini adalah awal baru. Saat apel pagi dimulai, Letnan Ardi berdiri di hadapan tim dengan ekspresi serius. "Kita baru saja menerima perintah dari Komando Pusat. Ada indikasi pergerakan besar dari KKB di sektor timur, dekat desa yang baru saja kita pantau. Kita akan melakukan operasi penyergapan dalam 48 jam, jelasnya.
Maya merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ini bukan sekadar latihan atau patroli biasa, ini adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya kembali. Setelah apel, tim langsung menuju ruang taktik untuk menerima briefing detail. Peta besar terbentang di meja, memperlihatkan lokasi target dan jalur infiltrasi yang akan mereka gunakan. Kita akan bergerak dalam 2 tim, lanjut Ardi. Tim Alpha akan masuk dari sisi barat untuk mengalihkan perhatian mereka, sementara tim Bravo, termasuk aku dan Maya, akan menyusup dari selatan untuk mengepung mereka. Maya mengangguk mantap. Ia tahu ini akan menjadi tantangan besar, tetapi kali ini, ia lebih siap. Ia tidak akan membiarkan pikirannya kembali dipenuhi ketakutan. Saat latihan persiapan dimulai, ia fokus sepenuhnya. Ia berlatih menembak, menyusun strategi, dan berkoordinasi dengan timnya tanpa ragu. Bahkan Jaka, yang biasanya mengawasinya dengan tatapan penuh tanya, kini hanya mengangguk puas melihat performanya. Malam sebelum operasi, Maya duduk di baraknya, mengulang strategi dalam pikirannya. Ia mengecek perlengkapannya sekali lagi, memastikan semuanya dalam kondisi sempurna. Kali ini, ia tidak ingin ada kejadian yang membuatnya kehilangan kendali. Ia telah belajar dari kesalahannya, dan ia tidak akan membiarkan masa lalu menghantuinya lagi. Saat waktu operasi tiba, tim bergerak dalam diam menuju titik infiltrasi. Maya merasakan ketegangan di udara, tetapi ia tetap tenang. Saat mereka semakin mendekati lokasi target, suara-suara dari perkemahan KKB mulai terdengar samar. Letnan Ardi memberi isyarat untuk berhenti. Kita tunggu sinyal dari tim Alpha, bisiknya. Semua anggota tim menahan napas, menunggu momen yang tepat untuk bergerak. Dalam hitungan menit, suara tembakan dari sisi barat terdengar, tim Alpha telah memulai distraksi. Sekarang, bisik Ardi, dan tim Bravo segera bergerak masuk. Maya mengikuti dengan cepat, menyusup di antara pepohonan, senjatanya siap di tangan. Ia bisa merasakan adrenalinnya meningkat, tetapi kali ini, ia tidak membiarkan rasa takut menguasainya. Saat ia mengambil posisi dan membidik targetnya, ia tahu satu hal, ia bukan lagi prajurit yang sama seperti sebelumnya. Ia telah menghadapi ketakutannya, dan malam ini, ia akan membuktikan bahwa dirinya benar-benar pantas berada di sini. Tiba-tiba, pergerakan di depan berhenti. Letnan Ardi, pemimpin tim mereka, mengangkat kepalan tangan, memberi isyarat agar semua orang berhenti. Maya berjongkok di balik pohon, mengatur posisi menembak sambil mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Melalui monokular night vision-nya, ia melihat beberapa sosok bersenjata bergerak di kejauhan, sekitar 50 meter dari posisi mereka. Jantungnya berdegup kencang. Ini bukan latihan lagi, mereka benar-benar berhadapan dengan musuh yang tak segan-segan membunuh. Ketika suara tembakan pertama pecah di udara, Maya refleks menekan tubuhnya ke tanah. Timnya langsung membalas serangan, menciptakan baku tembak sengit di antara pepohonan. Suara peluru yang berdesing di atas kepalanya membuatnya menggenggam senapan lebih erat. Adrenalin mengalir deras dalam tubuhnya, tetapi di saat yang bersamaan, ia merasakan sesuatu yang lain, tekanan luar biasa yang muncul di perut bagian bawahnya. Rasa takut dan gugup yang begitu mendalam memicu reaksi tubuh yang di luar kendalinya. Sebuah ledakan kecil dari granat kejut yang dilempar oleh salah satu rekannya membuat Maya tersentak. Dalam sepersekian detik, ia merasakan sensasi hangat menjalar di celananya. Kesadaran akan apa yang baru saja terjadi menghantamnya lebih keras daripada suara tembakan di sekitarnya. Ia telah kehilangan kendali atas tubuhnya dalam situasi yang menegangkan ini. Rasa malu menyeruak di dadanya, tetapi ia tak punya waktu untuk memikirkannya lebih lama. Dengan cepat, Maya mengalihkan fokusnya kembali ke pertempuran. Ia mengatur napas, membidik. Salah satu musuh yang mencoba bergerak ke posisi yang lebih menguntungkan, lalu menarik pelatuk dengan mantap. Tubuhnya mungkin telah bereaksi terhadap ketakutan, tetapi pikirannya tetap tajam. Ia tak boleh membiarkan hal ini menguasainya. Yang terpenting sekarang adalah menyelesaikan pertempuran dan memastikan tidak ada satupun rekannya yang terluka atau terbunuh. Perlahan, suara tembakan mulai mereda. KKB yang mereka hadapi tampaknya menyadari bahwa mereka kalah posisi dan mulai mundur ke arah hutan yang lebih dalam. Tim Maya tetap berjaga, memastikan tidak ada jebakan atau serangan lanjutan. Saat situasi kembali tenang, ia merasakan kakinya sedikit gemetar, bukan karena kelelahan, tetapi karena kejadian yang baru saja menimpanya. Ia ingin memastikan tidak ada yang menyadari apa yang terjadi padanya.
Maya menarik napas dalam-dalam dan menegakkan tubuhnya. Ini bukan saatnya untuk terpuruk. Ia telah berlatih selama bertahun-tahun untuk menghadapi situasi seperti ini, dan ia tidak akan membiarkan satu momen kelemahan merusak semua yang telah ia bangun. Dengan langkah tegas, ia bergabung kembali dengan timnya, bersiap untuk perintah selanjutnya. Dalam hati, ia berjanji pada dirinya sendiri, tidak peduli apa yang terjadi tadi, ia tetaplah prajurit yang tangguh. Dan besok, ia akan menjadi lebih kuat dari hari ini. Maya merayap perlahan di antara semak-semak, senapannya terarah ke depan, jemarinya siap menarik pelatuk kapan saja. Cahaya api unggun dari perkemahan KKB hanya berjarak beberapa meter darinya. Ia bisa melihat siluet beberapa orang bersenjata yang sedang berbicara, tak menyadari bahwa tim Bravo telah menyusup begitu dekat. Nafasnya teratur, dan kali ini, tak ada getaran ketakutan di tubuhnya. Ini adalah saatnya membuktikan bahwa ia telah mengendalikan dirinya sepenuhnya. Letnan Ardi memberikan isyarat tangan. 3, 2, 1, bom. Ledakan dari sisi barat membuat perkemahan KKB gempar. Itu adalah sinyal dari tim Alpha. Seperti yang direncanakan, kelompok musuh panik dan mulai berlari menuju arah suara ledakan, meninggalkan pertahanan mereka terbuka. Inilah momen yang ditunggu tim Bravo. Serang, bisik Ardi tegas. Maya bergerak cepat bersama rekan-rekannya, menyelinap ke dalam perkemahan yang mulai ditinggalkan. Beberapa anggota KKB yang masih berjaga di sekitar tenda segera menyadari kehadiran mereka, tetapi Maya sudah lebih dulu menarik pelatuk. Dor, dor, dua tembakan tepat sasaran, membuat dua musuh tumbang seketika. Ia merasakan ketenangan dalam dirinya, tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan. Hanya fokus dan naluri bertahan hidup. Tiba-tiba, suara tembakan balasan terdengar dari sisi kanan. Berlindung, seru Jaka, sebelum berlindung di balik pohon bersama Maya. Peluru berdesing di atas kepala mereka. Situasi menjadi kacau. Maya mengintip sedikit dari balik perlindungannya, melihat satu anggota KKB sedang mengisi ulang pelurunya. Tanpa ragu, ia mengubah posisi dan menembak. Musuh itu tumbang sebelum sempat membalas. Namun, pertarungan belum usai. Dari kejauhan, Maya melihat salah satu anggota KKB mencoba melarikan diri ke arah hutan, membawa sesuatu yang tampak seperti radio komunikasi. Dia akan meminta bala bantuan. Seru Maya, segera berlari mengejarnya. Jaka berusaha menahannya, tetapi Maya sudah lebih dulu menerobos keluar dari perlindungan. Ia mengejar pria itu ke dalam kegelapan hutan, melompati akar-akar pohon dengan sigap. Detak jantungnya berpacu, tetapi bukan karena ketakutan, melainkan karena tekad. Pria itu hampir mencapai semak-semak lebat ketika Maya mengangkat senapannya dan menembak satu kali. Dor, peluru mengenai kakinya, membuatnya terjatuh dengan keras. Maya segera mendekat dan menendang radio komunikasi dari tangannya. Kau tidak akan kemana-mana, katanya dingin. Ketika ia menoleh ke belakang, tim Bravo sudah mulai menyusul. Letnan Ardi mengangguk puas melihatnya berhasil menghentikan pelarian musuh. Bagus, Sersan Maya, katanya singkat. Maya menghela napas panjang, merasakan kepuasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam ini, ia bukan hanya berhasil dalam misi, tetapi juga membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia telah mengatasi ketakutannya. Saat tim mengamankan lokasi dan memastikan perkemahan musuh telah dikuasai, Maya berdiri tegak, menatap langit malam yang penuh bintang. Ia tahu masih banyak tantangan yang akan datang, tetapi satu hal pasti, ia tidak akan pernah lagi meragukan dirinya sendiri. Misi penyergapan akhirnya dinyatakan sukses. Tim Bravo dan tim Alpha berhasil mengamankan perkemahan KKB, menyita persenjataan mereka, dan menangkap beberapa anggota yang masih hidup untuk diinterogasi. Maya berdiri di tengah medan yang kini sudah dikuasai, menarik napas dalam-dalam. Kemenangan ini bukan hanya bagi timnya, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Ia telah membuktikan bahwa dirinya adalah prajurit sejati, bukan sosok yang mudah dikalahkan oleh ketakutan. Setelah area aman, Letnan Ardi memberikan perintah untuk kembali ke markas. Helikopter evakuasi akan segera datang menjemput mereka. Maya membantu rekan-rekannya mengamankan barang bukti dan memeriksa kondisi tawanan. Tak jauh darinya, Jaka memperhatikannya dengan senyum samar. Kau benar-benar sudah kembali, katanya pelan. Maya hanya tersenyum kecil, tetapi dalam hatinya, ia tahu betapa besar arti kata-kata itu. Saat helikopter datang, tim segera naik satu persatu. Begitu mereka mengudara, Maya menatap ke bawah.
melihat hamparan hutan Papua yang luas dan gelap. Tempat yang dulu menjadi saksi ketakutannya kini menjadi saksi kemenangannya. Ia tak lagi melihatnya sebagai medan yang mengerikan, tetapi sebagai tempat yang telah menempa dirinya menjadi lebih kuat. Setibanya di markas, mereka langsung menuju ruang debriefing. Letnan Ardi memberikan evaluasi cepat tentang misi, memuji kerja tim yang solid, dan menegaskan bahwa keberhasilan ini akan menjadi langkah besar dalam operasi mereka ke depan. Kita tidak bisa lengah, katanya. Tapi malam ini, kalian semua pantas mendapatkan istirahat yang layak. Maya menghabiskan malam itu dengan menuliskan pengalamannya di buku catatannya. Namun, kali ini, tidak ada rasa ragu atau malu dalam tulisannya. Ia menuliskan bagaimana ia menghadapi ketakutannya, bagaimana ia bertarung dengan keyakinan, dan bagaimana ia akhirnya menemukan kembali kepercayaan pada dirinya sendiri. Ketika akhirnya ia berbaring di ranjangnya, Maya merasa tenang. Ia tahu bahwa di medan perang, ketakutan akan selalu ada. Tapi bukan ketakutan yang menentukan siapa dirinya, melainkan bagaimana ia menghadapinya. Dan malam ini, ia telah membuktikan bahwa ia bisa mengatasi apapun yang menghadangnya. Esok harinya, saat matahari mulai terbit, Maya bangkit lebih awal. Ia keluar dari baraknya dan menatap langit yang mulai terang. Ada perasaan baru yang tumbuh di dalam dirinya, perasaan siap menghadapi apapun yang akan datang. Misi berikutnya mungkin akan lebih sulit, lebih berbahaya, tetapi ia tidak akan mundur. Dengan langkah mantap, ia menuju lapangan latihan. Karena di dunia ini, hanya mereka yang terus bangkit dan berjuang yang akan bertahan. Dan Maya, tanpa ragu sedikit pun, adalah salah satunya. Beberapa hari setelah keberhasilan operasi penyergapan, suasana di markas kembali sibuk. Intelijen melaporkan bahwa KKB mulai bergerak lagi, kemungkinan merencanakan serangan balasan. Situasi ini membuat semua pasukan siaga penuh. Maya dan rekan-rekannya tahu bahwa keberhasilan mereka di misi sebelumnya bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari tantangan yang lebih besar. Saat briefing pagi, Letnan Ardi berdiri di depan tim dengan ekspresi serius. Kita punya informasi bahwa mereka mulai berkumpul di titik koordinat baru, kemungkinan besar mereka akan menyerang salah satu pos kita di wilayah perbatasan. Kali ini, kita tidak hanya menyergap, kita harus bertahan dan memastikan mereka tidak punya kesempatan untuk membalas. Maya menyimak dengan saksama, mencatat detail strategi yang akan mereka gunakan. Kali ini, mereka harus lebih waspada. KKB yang mereka hadapi bukan kelompok kecil, mereka memiliki pengalaman bertempur di hutan dan mengenal medan lebih baik. Tapi Maya tidak lagi merasa ragu seperti sebelumnya. Ia sudah siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Sore itu, tim mulai bergerak ke lokasi yang ditentukan. Mereka berkemah di dekat pos perbatasan, bersiap untuk kemungkinan serangan dadakan. Hutan di sekitar mereka terasa sunyi, terlalu sunyi. Aku tidak suka perasaan ini, gumam Jaka saat mereka melakukan patroli kecil di sekitar area pertahanan. Maya mengangguk setuju. Sunyi di medan perang seringkali berarti badai akan segera datang. Malamnya, saat Maya berjaga di pos pengamatan, ia melihat sesuatu bergerak di kejauhan. Matanya menyipit, mencoba memastikan apakah itu hewan atau sesuatu yang lebih berbahaya. Lalu, ia melihat kilatan cahaya kecil, refleksi dari senjata atau peralatan optik musuh. Jantungnya berdetak lebih cepat. Mereka di sini, bisiknya sambil meraih radio. Ada pergerakan di sektor utara. Belum sempat Letnan Ardi merespons, suara tembakan pertama terdengar, memecah keheningan malam. Maya langsung berlindung di balik karung pasir, membidik ke arah asal tembakan. Seketika, seluruh pos berubah menjadi medan tempur. Pasukan KKB menyerang dari berbagai arah, mencoba mengepung mereka. Peluru berdesing di udara, suara dentuman senjata bercampur dengan teriakan perintah. Maya tetap fokus, menembak dengan akurat dan tetap bergerak dari satu titik perlindungan ke titik lainnya. Kali ini, tidak ada rasa takut yang menguasainya. Ia adalah bagian dari tim ini, dan ia akan bertarung bersama mereka sampai akhir. Pertempuran malam itu berlangsung sengit. Maya tahu bahwa ini adalah ujian sebenarnya, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh tim. Dan dalam kegelapan hutan Papua, di tengah desingan peluru dan ledakan, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa tidak peduli seberapa besar badai yang datang, ia akan terus berdiri dan bertarung. Pertempuran semakin sengit, dentuman senjata menggema di tengah hutan yang gelap, menerangi sekeliling dengan kilatan api dari moncong senapan.
Maya tetap berlindung di balik karung pasir, menembak dengan presisi setiap kali ada musuh yang muncul di garis tembaknya. Ia bisa merasakan adrenalin mengalir deras dalam tubuhnya, tetapi kali ini bukan ketakutan yang menguasainya, melainkan fokus dan tekad. Dari radio, suara Letnan Ardi terdengar tegas. Mereka berusaha mengepung kita dari sisi timur. Tim Bravo, tahan posisi. Jangan biarkan mereka masuk ke dalam perimeter. Maya langsung bergerak, berlari dari satu titik perlindungan ke titik lainnya. Bersama Jaka dan dua anggota tim lainnya, mereka mengambil posisi untuk mempertahankan sisi timur dari serangan musuh. Tiba-tiba, sebuah ledakan mengguncang tanah, membuat Maya terdorong ke belakang. Debu dan serpihan kayu berterbangan di udara. Telinganya berdenging, tetapi ia memaksakan diri untuk bangkit. Saat pandangannya kembali jelas, ia melihat Jaka tergeletak tidak jauh darinya. "Jaka," serunya, segera merangkak ke arahnya. Jaka menggertakkan giginya, ada luka di lengan dan pahanya, tetapi ia masih sadar. "Aku baik-baik saja," katanya, mencoba bangkit. "Kita harus tetap bertahan." Maya membantu Jaka berlindung di balik pohon, lalu kembali menembak ke arah musuh. Dari kejauhan, ia bisa melihat bahwa jumlah mereka tidak sedikit, dan mereka bergerak dengan formasi yang cukup terorganisir. Ini bukan serangan asal-asalan, KKB benar-benar berusaha merebut pos ini. Di tengah pertempuran, radio Maya bergerak lagi. Tim Alpha akan memberikan tembakan bantuan dari sisi selatan dalam 2 menit. Tahan posisi. Ini adalah kabar baik, tetapi 2 menit di medan perang terasa seperti selamanya. Peluru masih berdesing di udara, dan Maya tahu bahwa mereka tidak bisa hanya bertahan, mereka harus melakukan sesuatu untuk menahan laju musuh. Ia mengintip dari balik perlindungan, memperhatikan salah satu anggota KKB yang tampak seperti pemimpin kelompok. Jika ia bisa melumpuhkan orang itu, mungkin serangan musuh akan sedikit melemah. Dengan napas teratur, ia membidik, menahan nafas sejenak, lalu menarik pelatuk. Dor, sosok itu terjatuh, dan seketika pergerakan musuh menjadi lebih kacau. Saat tembakan dari tim Alpha akhirnya tiba, kondisi medan perang mulai berbalik. Dengan dukungan tembakan dari sisi selatan, musuh mulai kehilangan koordinasi dan mundur perlahan ke dalam hutan. Maya melihat kesempatan itu dan bersama timnya, mereka terus menekan hingga akhirnya sisa-sisa KKB yang masih hidup melarikan diri. Begitu pertempuran mereda, Maya duduk bersandar di pohon, mengatur napas. Ia melihat ke arah Jaka yang tersenyum tipis meski terluka. "Kau luar biasa," katanya. Maya hanya mengangguk, menatap langit yang perlahan mulai terang. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangan mereka, tetapi untuk malam ini, mereka telah bertahan. Dan itu adalah kemenangan tersendiri.